kita melanjutkan pembahasan akhir zaman. Kita masuk ke Wahyu pasal 15. Kali ini mengenai nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Merupakan bagian dari peristiwa deskripsi melanjutkan yang terjadi dari pasal 14. Mari kita lihat isinya. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit. Besaran ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Jadi, ini adalah ayat yang sangat penting karena kalau ditanya apa 7 sangkakala kan keluar dari meterai ke-7. Bagaimana dengan 7 cawan? Jawabannya jelas sekali, Alkitab bilang suatu tanda lain. Jadi terpisah, ini tersendiri, terlepas dari 7 meterai ataupun sangkakala. Supaya jelas, ini ayatnya. Karena dengan itu berakhirlah murka Tuhan. Jadi ini cawan murka Tuhan. Tanda yang lain. Dan aku melihat bagaikan lautan kaca bercampur api. Lautan kaca itu bangsa-bangsa dalam damai di hadapan Tuhan. Kenapa bercampur api? Karena ini waktu penghakiman Tuhan atas bumi. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang yang telah mengalahkan binatang. Maksudnya jelas sekali Alkitab menulis umat yang dewasa mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Dan orang yang menang akan menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi umat akhir zaman, umat yang berkemenangan. Umat akhir zaman bukan umat yang takut antikris, umat yang mengalahkan binatang itu. Patungnya, bilangan namanya. Ini juga mengkonfirmasi, pada waktu ini umat Tuhan jelas sudah bersama dengan Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Kenapa sih? Apa sih maksudnya nyanyian Musa dan anak domba? Secara sederhana, satu manusia baru dalam Tuhan. Nyanyian Musa melambangkan perjanjian lama, melambangkan orang Israel. Nyanyian anak domba melambangkan kepenuhan rencana Tuhan dengan gereja. Jadi ini melambangkan satu manusia baru di dalam Tuhan, kepenuhan umat Tuhan. Ini nyanyian dari umat Tuhan yang dewasa, umat Tuhan yang penuh, umat Tuhan yang merupakan penggabungan Israel dengan bangsa-bangsa lain. Dan seluruh umat Tuhan di hadapan Tuhan menyanyikan besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Bicara pekerjaan Tuhan, apa yang dia buat. Ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar jalanmu. Bicara proses, jalan, cara Tuhan melakukannya. Ya Raja segala bangsa. Siapa yang tidak takut? Ya Tuhan yang tidak memuliakan namamu. Kau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang sujud menyembah. Bicara semua orang akan menyembah Tuhan. Karena telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi nyanyian Musa dan anak domba, nyanyian umat Tuhan yang penuh, itu memuji pekerjaan, cara Tuhan melakukan pekerjaannya, dan menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Poinnya adalah ini menyatakan pujian karena rencana Tuhan penuh atau rampung. Rencana Tuhan yang luar biasa jadi seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka keluar dari bait suci. Jadi ada ke-7 malaikat yang keluar dari bait suci. Berpakaian lenan, lambang pakaian mahal, putih bersih, lambang kemurnian, berkilau-kilau, lambang kemuliaan, dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Memang ini dari kerajaan, melambangkan atribut dari kerajaan, karena Tuhan yang bertahta. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat 7 cawan dari emas. Isinya jelas, isinya murka. Jadi jelas ini cawan murka, ini waktu penghakiman Tuhan atas bumi, dan atas kerajaan manusia yang menentang Tuhan. Kalau umat yang bertobat sudah bersama dengan Tuhan, tapi di bumi akan ada penghakiman Tuhan.
Dan bait suci dipenuhi asap karena kemuliaan Allah. Apa artinya bait suci dipenuhi asap? Artinya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tuhan ingin menyatakan kebesarannya. Karena kuasanya. Dan seorang pun gak dapat memasuki bait suci sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat ini. Tuhan ingin menyatakan kekuasaannya, kemuliaannya kepada bumi. Tapi ini hal yang penting. Sekali lagi saya mau tekankan. Pada waktu ini, jelas umat Tuhan sudah bersama dengan Tuhan. Nah, kita sudah ngomong di Wahyu 14, Wahyu 15, umat Tuhan sudah bersama dengan Tuhan. Perhatikan, di Wahyu 14, umat Tuhan disebut dengan kata ganti 144.000 orang. Di Wahyu 15, umat Tuhan sebut umat yang mengalahkan binatang itu. Sama, hanya simboliknya aja. Jadi meneguhkan 144.000 orang itu melambangkan umat Tuhan yang penuh. Umat Tuhan yang dewasa. Oke. Umat Tuhan pasti sudah bersama dengan Tuhan, tidak akan kena malapetaka 7 cawan. Kenapa? Karena Alkitab jelas mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka, tapi beroleh keselamatan. Kalau bencana, kalau penganiayaan, orang jangan lari dari penganiayaan. Orang tuh ikutin Tuhan. Bukan cari ribut memang, tapi ikutin Tuhan, siap menderita. Tapi bukan lari dari penganiayaan. Yesus berdoa jangan ambil mereka dari dunia. Tapi kita memang tidak pernah ditetapkan untuk kena murka. Jadi pada saat keadaan dunia kacau, umat Tuhan akan jadi kuat dan bertindak. Nah, nanti ada waktunya di mana waktu murka Tuhan memang kita nggak bakal kena. Jadi beda. Kalau murka memang kita tidak akan kena. Umat Tuhan sudah bersama dengan Tuhan, sedangkan bumi akan kena murka. 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi yang disiksa pada hari penghakiman itu orang jahat. Jadi yang akan terjadi selanjutnya itu bukan ditentukan buat orang benar. Itu ditentukan buat orang jahat. Kita akan lihat apa yang terjadi di bumi saat pencurahan 7 cawan. Sekali lagi semua ini menyatakan bahwa Tuhan bertahta dan Dia bertahta sampai akhir zaman.